Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tepuk Pramuka. Oke, jumpa lagi adik dengan kakak. Dalam materi PJJ kali ini kita akan membahas tentang SKU dan TKU ya. Kita fokus kepada SKU siaga dan SKU penggalang ya, fokus ke situ. SKU siaga ini yang berwarna hijau dan SKU penggalang yang berwarna merah ya. Tujuan dari SKU adalah ya, ingat tujuan dari SKU itu, SKU mempunyai tujuan ya. SKU sebagai alat pendidikan dengan tujuan memberikan rasa semangat atau gairah ya, dan dorongan atau motivasi bagi peserta didik untuk mencapai atau memperoleh kecakapan yang berguna untuk dirinya ya. Bisa ditambahkan ya, sebagai syarat menjadi anggota pramuka ya. Sebagai syarat jadi anggota pramuka itu harus menyelesaikan SKU ya. Di sini ada kata-kata peserta didik ya, supaya adik tidak bingung ya. Ini peserta didik ini artinya ya kalian-kalian dari siaga sampai pandega itu disebut pramuka atau peserta didik ya. Pramuka dari siaga sampai pandega itu disebut peserta didik. Kalau kita sekolah, di sekolah itu disebutnya siswa atau murid. Kalau di universitas disebut mahasiswa, tapi kalau pramuka itu disebut peserta didik. Lalu fungsinya apa sih SKU itu? Ya, fungsi SKU adalah sebagai syarat ya, sebagai syarat bagi peserta didik untuk mendapatkan TKU atau tanda kecakapan umum. Jadi SKU ini adalah sebagai syarat bagi peserta didik untuk mendapatkan TKU. Apakah SKU itu? Ya, SKU kepanjangannya ya, bagi yang belum tahu ya, tapi saya yakin kalian sudah tahu semua SKU. Ya, sebab sudah ada di tulisannya di buku ya, ini di buku ya, sudah ada tulisannya. Syarat kecakapan umum ya. Syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan yang minimal ya. Syarat kecakapan minimal, ini minimal ya. Syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan TKU. Jadi SKU ini adalah sebagai syaratnya untuk mendapatkan TKU ya, tanda kecakapan umum ya. Diberikan setelah peserta didik menyelesaikan syarat kecakapan umum. Jadi setelah adik-adik menyelesaikan SKU, nanti adik-adik diberikan tanda ya, sebagai tanda bukti bahwa adik-adik telah menyelesaikan SKU. Ya, begitu, paham ya. Jadi SKU itu syaratnya, TKU itu tandanya ya. Oke, tentang tingkatan SKU ya. SKU itu ada tingkatannya. Kita bahas masalah SKU siaga dulu ya. SKU siaga ini syarat kecakapan umum yang berwarna hijau ya. Berwarna hijau sesuai dengan kiasan, arti kiasan warna pramuka. Kalau siaga hijau, kalau penggalang itu merah
ya. Dalam syarat-syarat kecakapan tingkat siaga ya ada 34 poin ya. Jadi siaga itu 34 poin isinya. Tingkat-tingkatannya adalah ya, yang pertama itu siaga mula ya. Nanti kalau sudah selesai siaga mula, adik-adik akan dikasih tanda seperti ini ya, tanda garis satu. Dan kalau yang kedua siaga bantu dan akan mendapat tanda seperti ini ya, tanda dua tingkat. Dan yang terakhir siaga tata mendapat 3 tingkat ya. Semua ini dipasang di lengan kiri. Nanti ada lagi, kalau ada sudah bisa dapat siaga tata, ada lagi yang siaga Garuda ya. Tapi untuk mendapatkan itu agak sulit ya, karena persyaratannya juga cukup sulit untuk menjadi siaga Garuda, karena tidak main-main ya. Oke, adik paham ya. Siaga mula itu ada 3 tingkatan. TKO-nya ada 3 tingkatan. Siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Ya, yang mula 1 baris, yang bantu 2 baris, siaga tata 3 baris. Semua ini nanti kalau adik sudah dapat, dipasang di lengan kiri di bawah tanda barung ya. Nanti kalau ada adik menyelesaikan siaga mula dikasih tanda 1. Habis tanda 1 selesai, adik ikut siaga bantu ya. Siaga bantu nanti kalau sudah selesai juga dikasih tanda 2. Nah, bukan digabung ya, yang ini dicopot ya. Kalau ini selesai, ini copot, pasang yang ini ya, bukan ini ditambahin 1 lagi di atasnya ya. Ini copot, pasang yang ini. Begitu juga yang siaga tata, yang ini dicopot, pasang yang ini ya, bukan ditambah satu-satu, satu baris bukan ya. Paham ya adik-adik siaga? Sekarang kita akan yang ke penggalang ya. Kita ke penggalang. Dalam SKU penggalang ya, ini yang warna merah ya. Dalam SKU penggalang itu isinya ada 30 poin ya. SKU penggalang itu 30 poin ya. Tingkatannya juga ada 3 ya. TKU penggalang itu ada 3 juga. Ramu, rakit, dan terap ya. Ramu tandanya 1 baris, rakit tandanya 2 baris, terap tandanya 3 baris ya. Semua ini dipasang di lengan kiri di bawah tanda regu ya. Kalau penggalang itu regu, kalau siaga tadi barung ya. Caranya juga sama, ikutnya satu-satu ya. Nggak boleh langsung ke terap atau nggak boleh langsung ke rakit, harus dari pertama, dari ramu dulu. Yang pertama persyaratannya nih, ikut ini dulu, ini selesai baru ikut yang rakit ya. Ikut ramu, ramu selesai baru ikut yang rakit. Rakit selesai dapat tanda garis, yang ini dicopot, yang ramu pasang yang rakit. Bukan beli satu lagi yang tanda 1 lalu dipasang di atasnya atau di bawahnya ya. Enggak seperti itu. Ini copot, pasang yang ini copot, pasang yang ini ya. Lalu gimana sih cara ikut ujian SKU ya? Ujian SKU itu sebenarnya sangat mudah ya. Persyaratan pertama ya, adik-adik harus punya buku SKU ya. Harus punya SKU dulu ya. Yang siaga yang warna hijau, penggalang yang warna merah ya. Mudah-mudahan hari ini adik-adik sudah punya semua ya. Sudah punya semua buku SKU. Nanti di foto ya SKU-nya sama adik-adik sambil dipegang, kirim ke WA Yanda ya atau WA kakak. Di foto, dipegang ya nanti SKU-nya. Ikut ujian SKU itu sangat mudah ya.
Yang pertama seperti kata tadi harus punya buku SKU dulu. Yang kedua, cari persyaratan yang paling mudah ya, yang adik-adik bisa dulu. Misalnya saya kasih contoh, yang pertama, poin pertama ya, itu tentang keagamaan. Di situ saya rasa mudah ya, karena anak-anak sudah menjalani sehari-hari ya tentang keagamaan. Yang untuk siaga contohnya ya, yang untuk Islam itu bisa baca syahadat dan artinya ya. Dan yang kalau yang untuk penggalang ada macam-macam, dapat mengetahui agama di Indonesia ya, itu dia ya. Itu dulu yang paling gampang. Nanti kalau sudah bisa, ujiannya di mana? Ya jangan jangan berpikir terlalu jauh ya. Ujian SKU itu tidak sama dengan ujian sekolah ya. Jadi waktunya kapan saja boleh, di mana saja boleh, sesempatnya dan sebisanya ya. Misalnya kita lagi belajar di sekolah, lagi eskul, kalau ada adik bisa di situ dan ada waktu di situ, boleh ikut ujian di situ. Dan kalau ada tidak sempat di sekolah ya boleh adik-adik boleh datang ke rumah pembinanya ya, ke rumah pembinanya masing-masing, datang kapan janjian atau janjian di suatu tempat untuk ujian SKU. Itu gampang, tinggal ditanya bisa. Kalau sudah bisa, ya adik-adik dikasih tanda tangan di bukunya ya, bahwa tak adik-adik sudah ujian SKU, sudah bisa poin pertama. Nanti poin pertama itu dikasih tanda tangan dan dikasih tanggal. Pesan saya untuk adik-adik ya, untuk yang siaga silakan cepat-cepat ikut ujian SKU siaga mula. Yang penggalang siap cepat-cepat ikut ujian SKU tingkat penggalang ramu ya. Sebab kalau kalian tidak ikut ujian itu, kalian selamanya akan tetap menjadi calon siaga dan calon penggalang, belum siaga dan belum penggalang. Oke, sekian. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ada yang paham ya di sini tentang SKU dan TKU. Sebelum kita berpisah ya. Sekali lagi, tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.